Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang pelaksanaan Dhamma, salah satu pelaksanaan Dhamma yang sangat sesuai kalau dibahas pada bulan Agustus seperti ini yang orang sering mengenal sebagai bulan 7 Imlek, yang sering juga dikenal dengan pelaksanaan pelimpahan jasa. Di beberapa wihara juga melaksanakan pelimpahan jasa. Maka kita membahas tema kita adalah cara membalas budi kepada orang yang telah meninggal. Biasanya pelimpahan jasa dilakukan untuk kadang orang tua kita, leluhur kita, atau mungkin keluarga dekat kita. Tetapi tema kita ini menjadi lebih luas dan ini lebih baik, yaitu cara membalas budi kepada orang yang telah meninggal. Artinya orang-orang yang berhubungan karma dengan kita. Kalau di kehidupan ini kita punya orang tua, kakek nenek, kemudian mungkin pasangan hidup, kemudian keluarga dekat, keturunan, kemudian sepupu, kemudian paman, bibi, dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang berhubungan karma dengan kita bukan hanya mereka saja, tetapi juga orang tua kita di kehidupan sebelumnya, kakek nenek kita di kehidupan sebelumnya. Karena tentu kita pada waktu melakukan upacara pelimpahan jasa di tahun-tahun yang sebelumnya, tentu kita pernah membaca Tirokuda Sutta, yaitu khotbah tentang pelimpahan jasa yang dilakukan oleh Raja Bimbisara. Pelimpahan jasa ini untuk keluarga Raja Bimbisara dari beberapa Buddha sebelumnya, yang karena berbagai kesalahan mereka terlahir di alam yang kurang bahagia. Nah, sehingga melewati banyak Buddha, keluarga Raja Bimbisara di kehidupan yang sebelumnya itu mengalami penderitaan. Dan di zaman Buddha Gotama, mereka baru mendapatkan pelimpahan jasa dan mereka akhirnya terlahir di alam bahagia. Artinya, pelimpahan jasa bukan hanya kepada yang kita kenal saja, tetapi juga kepada mereka-mereka yang dari kehidupan sebelumnya, leluhur-leluhur kita. Karena itu kalau sekarang, gimana ya cara membalas budi kepada orang yang telah meninggal? Nah, ini cocok sekali. Karena kita sekarang bisa terlahir sebagai manusia, kita sekarang bisa terlahir sebagai orang yang bisa melaksanakan dharma. Ini tentu karena ada dukungan karma baik yang cukup. Apalagi kalau sekarang terlahir sebagai manusia di dalam dhamma disampaikan, begitu sulit untuk seseorang terlahir sebagai manusia. Dicontohkan Sang Buddha mengambil debu ataupun menggores tanah dengan kuku beliau. Kemudian setelah menggores tanah dengan kuku beliau bertanya, banyak mana debu di kuku dengan debu di seluruh permukaan bumi? Kemudian para murid menjawab bahwa debu di seluruh bumi jauh lebih banyak daripada debu di kuku Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa kesempatan seseorang dapat terlahir sebagai manusia itu sama sedikitnya atau bahkan lebih sedikit daripada debu di kuku Sang Buddha dibandingkan dengan debu di seluruh permukaan bumi. Artinya sangat sulit bisa terlahir sebagai manusia. Butuh karma baik yang banyak
supaya bisa terlahir sebagai manusia. Nah, sekarang kita bisa terlahir sebagai manusia tentu karena kita punya karma baik yang cukup. Karma baik yang cukup dari kehidupan-kehidupan sebelumnya itu tentu diberikan, diajarkan, didorong oleh orang tua kita, leluhur kita, saudara kita, teman kita, orang-orang yang telah meninggal dari kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Oleh karena itu ketika kita sudah terlahir sebagai manusia, apalagi kita sekarang sudah mengenal Dharma, maka tidak ada salahnya di saat yang sangat baik ini kita mengingat kebajikan yang telah kita lakukan dengan pikiran, yang telah kita lakukan dengan ucapan maupun perbuatan, untuk kita limpahkan jasanya kepada para mendiang dimanapun mereka berada, mendiang yang kita kenal maupun mendiang-mendiang dari kehidupan sebelumnya yang kita tidak mengenal sama sekali. Saudara-saudara, kalau kita kemudian ingin melakukan pelimpahan jasa, lalu kita mencocokkan dengan kalimat yang ada di dalam Anguttara Nikaya ataupun yang terdapat di dalam Samyutta Nikaya tentang hukum karma. Di dalam Samyutta Nikaya dikatakan bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan kita tuai. Penanam kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Nah sekarang orang-orang yang telah meninggal ini, mungkin di dalam kehidupan sebelumnya, ataupun pada waktu mereka hidup, mereka sudah melakukan banyak hal yang baik maupun yang buruk. Kemudian kita kalau mencocokkan dengan kalimat di dalam Samyutta Nikaya tadi, bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, si pelaku kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Nah yang berbuat baik kan saya di kehidupan ini. Saya yang berbuat baik dengan pikiran saya. Saya yang berbuat baik dengan ucapan saya. Saya yang berbuat baik dengan perilaku saya. Apakah saya bisa melakukan pelimpahan jasa kepada orang-orang yang sudah meninggal? Saudara-saudara, sebetulnya prinsip pelimpahan jasa ini mungkin lebih cocok dengan dikatakan sebagai mengkondisikan leluhur ataupun mendiang orang-orang yang telah meninggal itu berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Jadi, kalau mereka berbahagia atas kebajikan yang saya lakukan, mereka menanam kebaikan lewat pikiran. Semakin sering saya mengkondisikan para leluhur orang-orang yang telah meninggal itu merasa berbahagia atas kebajikan yang saya lakukan, maka tentu mereka semakin banyak pula berbuat baik lewat pikirannya. Sehingga ketika kebajikan lewat pikiran itu terus bisa dilakukan oleh mereka sendiri, maka pada waktunya apabila karma baiknya telah mencukupi, mereka akan meninggal dari alam kelahiran yang sekarang untuk terlahir di alam yang lebih baik. Nah, jadi ini adalah mengkondisikan leluhur berbahagia. Bagaimana ceritanya mengkondisikan leluhur berbahagia? Para bapak ibu yang berada di Wihara Suwanadipa Lampung, ataupun orang-orang yang sekarang sedang menyaksikan acara ini, bayangkan apabila Anda memiliki keluarga ataupun anak yang sedang belajar di kota yang jauh, atau bahkan di luar negeri. Sehingga kalau kita misalnya menonton acara ini di Lampung, mungkin anaknya sekolah di Jakarta, Surabaya, atau bahkan mungkin di benua yang berbeda, di Australia, di Eropa, dan lain sebagainya. Ya, nah sekarang, kalau mereka belajar dengan tekun, kemudian mereka lulus,
Kemudian mereka mengabarkan kepada orang tua, Papa, Mama, saya sekarang sudah lulus, dapat nilai yang terbaik di kelas. Para Bapak Ibu, Anda yang tinggal di Lampung, atau mungkin Anda tinggal di Indonesia, atau mungkin Anda tinggal di mana saja, kemudian ketika mendengar kabar bahwa anaknya lulus dengan nilai yang terbagus di angkatannya, maka para Bapak Ibu otomatis merasa berbahagia. Para Bapak Ibu kemudian senang dan mungkin bangga sehingga bisa menceritakan kepada keluarga yang lain, ini anakku hebat. Lalu menunjukkan fotonya, ini anakku hebat. Kuliah sendirian di negara lain dengan hidup yang sangat minimal, hidupnya banyak belajar, dan akhirnya lulus dengan nilai yang tertinggi dibandingkan teman-temannya. Nih anakku. Saudara-saudara, kalau kita renungkan, yang belajar dengan keras siapa? Anak di luar negeri. Yang lulus dengan nilai baik siapa? Anak di luar negeri. Kenapa Anda begitu berbangga? Kenapa kita berbangga dengan prestasi dan perjuangan anak? Karena kita ikut berbahagia. Ikut berbahagia atas prestasi yang dicapai oleh anak. Di dalam bahasa Dhamma, ikut berbahagia itu bermudita cita. Ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, yang dalam hal ini adalah anak. Dan ikut berbahagia atas kebahagiaan pihak lain itu adalah karma baik lewat pikiran. Nah, jadi sekarang kita sudah memahami bahwa pelimpahan jasa ini adalah bukan kebaikan saya limpahkan kepada orang lain, kemudian akan bertanya, kalau sering saya limpahkan begini kan kebaikan saya jadi habis. Bukan melimpahkan, tapi kita mengkondisikan orang-orang yang telah meninggal itu mengerti, memahami kalau saya berbuat baik atas nama mereka, supaya mereka berbahagia. Seperti ketika orang tua mendengar anaknya lulus dengan nilai terbaik, mereka berbahagia. Nah inilah, jadi tugas kita sekarang memberitahukan kepada mereka bahwa aku loh hari ini sudah berbuat baik atas namamu. Semoga engkau di alam kelahiran manapun juga engkau berbahagia. Nah, jadi sebetulnya kita hanya memberikan kabar. Kebajikan itu kita lakukan. Kebajikan itu tetap kembali kepada si pelaku. Sama dengan tadi ujian lulus, ya tetap milik si anak. Ketika anak memberi kabar misalnya, ayah ibu saya lulus, bukan kemudian kebahagiaannya pindah ke orang tuanya, tidak. Kelulusannya kemudian pindah ke orang tua juga tidak. Kebahagiaannya tetap milik anak, kelulusannya tetap milik anak, tetapi kabar itu mengkondisikan orang tua berbahagia. Nah, saudara-saudara, sekarang kita yang masih hidup sebagai manusia, kita yang mengenal Dhamma, ketika bulan 7 Imlek atau sekitar bulan Agustus secara perhitungan nasional, kita sering diingatkan, ayo kita lakukan pelimpahan jasa, atau dalam bahasa yang sering Anda dengar juga misalnya jautu, ayo kita melakukan jautu. Saudara-saudara, kita diingatkan secara tradisi, pada tradisi beberapa kalangan, pelimpahan jasa itu sering dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, yaitu bulan April. Orang sering mengenal dengan cengbeng, membersihkan makam, kemudian kita melakukan pelimpahan jasa kepada
orang-orang yang kita kenal, karena makam-makam ini misalnya makam kakek nenek kita, orang tua kita bersihkan dan kemudian kita melakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Kemudian bulan 7 seperti sekarang Imlek, bulan 7 Imlek atau Agustus, ini kita melakukan pelimpahan jasa kepada orang-orang yang telah meninggal, baik itu orang tua kita maupun yang bahkan yang kita tidak kenal. Nah ini kita secara tradisi kita diingatkan 2 kali dalam setahun. Tetapi sebetulnya secara dhamma, kita boleh melakukan pelimpahan jasa itu setiap hari, setiap saat. Tidak harus karena bulan, tetapi bisa setiap saat. Sama dengan misalnya kalau bulan Agustus ini, kita sepanjang bulan Agustus, mulai tanggal 1 Agustus, ya sampai nanti akhir Agustus, kita diingatkan untuk selalu memasang bendera merah putih. Kemudian kita menghormat kepada bendera merah putih. Nanti apalagi khusus 17 Agustus, kita lalu mengadakan upacara untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, apakah kita hanya boleh memperingati kemerdekaan Indonesia? Apakah kita boleh menghormat bendera merah putih itu hanya bulan Agustus? Apakah kita hanya boleh memasang sang merah putih itu bulan Agustus? Tidak. Kita boleh setiap hari juga memasang sang merah putih. Misalnya di yang umum kita lihat adalah di kantor-kantor gubernur, kantor wali kota itu tiap hari dipasang bendera merah putih. Artinya kita bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan itu setiap waktu, setiap hari. Nah ini cocok di dalam Dhamma juga demikian. Kita boleh melakukan pelimpahan jasa itu setiap waktu, setiap saat. Karena itu kalau kita ingat misalnya di biara ada biku misalnya, ada Bante A datang ke biara, kemudian Anda misalnya mempersembahkan dana makan, misalnya dana makan pagi, atau Anda mempersembahkan dana makan siang, ataukah Anda mempersembahkan jubah, apakah Anda mempersembahkan obat-obatan, 4 kebutuhan pokok, dan lain sebagainya, maka kemudian Anda punya kesempatan pada waktu itu melakukan pelimpahan jasa, sehingga para biku kemudian membacakan Anumodana Gata sebagai pelimpahan jasa. Artinya, pada saat itu Anda bisa mengenang orang tua Anda yang telah meninggal, leluhur Anda yang telah meninggal, orang tua di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya yang telah meninggal, orang-orang yang telah meninggal yang pernah berhubungan karma dengan kita. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini mereka berbahagia di alam manapun juga. Jadi kalau secara tradisi kita diingatkan bulan April dan bulan Agustus seperti ini pelimpahan jasa, tetapi secara dhamma sebetulnya setiap waktu, setiap saat, kita ingat kebajikan yang kita lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, kemudian kita mengucapkan di dalam batin kita, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, para leluhur sanak keluarga yang telah meninggal, ataupun mereka-mereka yang berhubungan karma dengan saya, dimanapun mereka berada, semoga mereka berbahagia. Nah, kalimat ini adalah kalimat memberikan informasi, seperti anak yang memberikan informasi kepada orang tua bahwa dia lulus dengan nilai yang terbaik di angkatannya. Nah, dia memberikan hanya sekedar informasi. Nah, kita juga memberikan informasi kepada para mendiang dengan mengucapkan, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sampai saat ini, akan mengkondisikan para mendiang orang tua dari kehidupan-kehidupan sekarang maupun kehidupan yang sebelumnya, akan berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Nah ini informasi, sehingga ketika mereka terlahir di dalam kondisi yang mendapat mengetahui upacara ataupun kalimat pelimpahan jasa kita ini, mereka akan berbahagia lewat pikiran. Wow, keluargaku dari 3 kehidupan yang sebelumnya ini masih ingat saya ya. Nah ini seperti keluarga Raja Bimbisara dari sebelumnya, Buddha-Buddha yang sebelumnya itu. Dia senang ketika Raja Bimbisara melakukan pelimpahan jasa. Dan kemudian
mereka terlahir di alam yang lebih sesuai dan lebih baik. Demikian pula keluarga kita dari leluhur-leluhur mungkin 5 kehidupan sebelumnya, 10 kehidupan, 100 kehidupan yang sebelumnya. Ketika kita melakukan pelimpahan jasa, mereka kemudian merasa, loh, ini kan dulu teman saya, ini dulu adalah keluarga saya, ini dulu adalah sepupu saya. Ternyata setelah sekian kali kelahiran kembali, setelah sekian puluh kali kelahiran kembali, setelah sekian banyak kelahiran kembali, ternyata masih ingat saya. Dan dia berasa bahagia di alam kelahirannya yang sekarang. Dia menanam karma baik lewat pikiran. Karena kita setiap waktu berbuat baik, selalu mengingat kepada para leluhur orang-orang yang telah meninggal, maka semakin banyak pula mereka menanam kebajikan lewat pikiran. Sehingga sedikit demi sedikit, akhirnya mereka cukup karma baiknya untuk terlahir di alam yang lain. Tetapi kita terus berbuat baik, terus kita melimpahkan jasa, karena perbuatan baik itu tetap kembali pada si pelaku. Karena mereka yang menanam benih kebajikan, pasti mereka juga akan yang memetik buahnya. Karena karma tidak bisa dialihkan, karma tidak bisa diwariskan, karma tidak bisa dipindahkan. Karma adalah pemilik dari si pelaku sendiri. Sehingga ketika kita sering melakukan kebajikan, kita tentu semakin banyak kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Dan ketika kita sering melakukan pelimpahan jasa ini pun adalah perbuatan baik. Karena pelimpahan jasa ini mengkondisikan orang lain berbuat baik. Sama dengan ketika anak tadi sudah lulus, dia tidak memberitahu orang tuanya, ya tidak masalah. Tetap itu hanya dia hilang kesempatan berbuat baik. Karena dia tidak memberitahukan berita kebahagiaan ini kepada orang tua. Dia hilang kesempatan berbuat baik. Tapi dia tidak melakukan karma buruk. Nah, tetapi ketika dia bisa memberikan kabar kepada orang tua, maka dia termasuk menanam karma baik. Karena dia mengkondisikan orang tua berbahagia. Jadi selain dia lulus itu sudah memetik buah karma baik, lulus yang terbaik, kemudian dia memberikan informasi kepada orang tua, maka anak itu menanam karma baik. Demikian pula kita sebagai manusia yang telah berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, dengan ucapan bahkan, hanya misalnya membaca parita, itu termasuk berbuat baik lewat ucapan. Duduk bermeditasi, duduk dengan tenang bermeditasi, memusatkan pikiran pada objek, itu juga perbuatan baik. Apalagi kemudian kita menolong orang. Misalnya orang yang kesulitan untuk mungkin mendapatkan alas duduk di wihara, kemudian Anda ambilkan, itu sudah karma baik. Atau mungkin Anda berdana makan kepada para biku misalnya, itu juga sudah karma baik. Nah, karma baik ini kemudian kita renungkan, kita limpahkan jasanya. Kita memberitahukan kepada leluhur. Kita tidak memberitahukan juga nggak ngapa-ngapa. Kita sudah berbuat baik, ya sudah. Karena kita yakin perbuatan baik pasti kembali kepada si pelaku. Ya sudah, nggak melakukan pelimpahan jasa. Nggak ngapa-ngapa juga. Hanya hilang kesempatan berbuat baik. Kesempatannya hilang. Kalau kita mau menambah kebajikan lagi, ya kita limpahkan jasa, karena itu nambah 1 poin kebaikan untuk kita. Dan pelimpahan jasa ini mengkondisikan para leluhur, orang-orang yang telah meninggal itu, jika kondisinya mendukung, mereka memperoleh karma baik, punya kesempatan berbuat baik lewat pikiran mereka. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah cara membalas budi, membalas jasa kepada orang-orang yang telah meninggal. Kenapa demikian? Karena kalau kita selalu ingat orang yang pernah berjasa kepada kita, maka kita ini sebetulnya adalah termasuk orang yang sulit ditemukan. Di dalam Dhamma, di dalam Anguttara Nikaya disampaikan, seseorang yang bisa ingat jasa baik orang lain, makhluk lain, itu adalah orang yang sulit ditemukan.
Kenapa demikian? Karena pada dasarnya orang itu lebih ingat kebaikannya sendiri dan gampang lupa kejelekannya sendiri. Jadi kalau kebaikannya sendiri misalnya tadi membantu meletakkan bantal meditasi, meletakkan bantal di biara, ataupun nanti mengatur bantal ketika selesai acara puja bakti, bisa membantu begitu kita ingat-ingat karena itu kebaikan kita. Tetapi ketika kita misalnya jarang ataupun kita malah mengganggu teman kita misalnya yang sedang bermeditasi, kita ajak omong misalnya, sampai teman kita ini menjadi stres gara-gara kita ganggu dia, jangan ngomong, saya baru meditasi. Kita nggak merasa salah, karena kita pada umumnya ingat kebaikan sendiri, lupa kejelekannya sendiri. Sebaliknya kalau sama orang lain, ingat keburukannya, lupa kebaikannya. Sehingga kalau kita ditanya, apakah kesan kamu kepada si A misalnya, wah si A ini jelek, ini si A ini gini. Kenapa? 5 tahun yang lalu dia itu memaki saya, sehingga sampai saya masih terkenang sampai hari ini misalnya. Nah, jadi kita sebetulnya ingat kejelekannya dia. Tapi si A itu dulu pernah membantu saya, mungkin saya lupa. Nah, karena itu orang yang gampang ditemukan adalah orang yang ingat kebaikan sendiri, lupa kejelekannya sendiri, ingat kejelekannya orang, lupa kebaikannya orang. Itu yang gampang dicari, kita mudah sekali menemukan, bahkan mungkin kita juga termasuk salah satunya. Nah, di dalam Dhamma disampaikan, orang yang sulit ditemukan di dalam masyarakat kita adalah orang yang ingat jasa kebaikan yang pernah diberikan oleh pihak lain, dan kita kemudian berusaha melakukan kebaikan, membalas jasa kebaikan ini, agar mereka juga berbahagia. Itu sulit ditemukan. Sehingga kalau sekarang tema kita adalah bagaimana cara membalas budi, membalas jasa kepada mereka yang telah meninggal. Tadi kita sudah uraikan. Nah sekarang kenapa kita perlu membalas jasa, ataupun kalau saya bisa sering membalas jasa, maka sebetulnya di dalam Dhamma, di dalam Anguttara Nikaya, saya ini termasuk orang yang sulit dicari. Nah saudara-saudara, kita sudah terlahir sebagai manusia, kita sudah mengenal Dhamma. Selain kita bisa melakukan pelimpahan jasa kepada orang-orang yang telah meninggal itu, kita sebenarnya juga menambah satu poin lagi, menjadi orang yang sulit ditemukan di masyarakat, yaitu orang yang ingat jasa baik orang. Nah, kalau sudah demikian saudara, orang yang meninggal pun kita sudah bisa ingat. Bahkan leluhur-leluhur dari banyak kehidupan sebelumnya yang kita tidak kenal, itu pun juga kita ingat kepada mereka. Sehingga tiap kali saya berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, saya selalu limpahkan jasanya kepada mereka. Saudara-saudara, kalau kepada yang sudah meninggal kita masih ingat, apakah kita juga ingat kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, tetapi dia masih hidup? Kalau kita hanya mengingat yang sudah meninggal, melupakan yang masih hidup, tentu kehidupan kita, kebajikan kita masih belum lengkap. Karena itu saudara-saudara, kalaupun ataupun bahkan kita orang-orang yang sudah meninggal saya bisa ingat, maka sekarang saya pun juga harus membalas jasa, membalas kebajikan mereka-mereka yang masih hidup. Siapakah yang berjasa kepada kita ketika mereka itu masih hidup? Orang tua kita. Orang tua kita itu berjasa kepada kita. Karena itu kalau kita masih memiliki orang tua yang masih hidup,
Inilah kesempatan kita membalas kebajikan mereka. Jangan sia-siakan orang tua kita yang masih hidup. Karena orang tua kita yang masih hidup ini layak untuk kita bahagiakan. Apapun kelakuan orang tua kita wajib untuk membahagiakan mereka. Anda tentu mungkin pernah mendengar ada orang tua yang jahat kepada anaknya. Tetapi kita hendaknya sebagai anak harus tetap membalas kejahatan orang tua itu dengan kebajikan. Karena sejahat apapun orang tua, mereka telah mengkondisikan kita terlahir sebagai manusia. Itu yang tidak mungkin dilakukan tanpa orang tua. Kalaupun dia jahat, maka sebetulnya dia sedang menanam karma buruk. Kalaupun kita dijahati, sebetulnya kita sedang memetik buah karma buruk. Karena itu kita tidak seharusnya membalas kejahatan orang tua itu dengan kejahatan juga. Kita minimal hanya melakukan pikiran yang baik dengan sering mengucap semoga semua makhluk bahagia, semoga orang tua berbahagia. Karena kita hanya bisa mendoakan semoga orang tua kita bahagia, ataupun mungkin kita satu ketika kita tidak berada di tempat yang sama dengan orang tua, mungkin karena pekerjaan dan sebagainya, kita mungkin bisa tinggal di tempat yang berbeda, kota yang berbeda, pulau yang berbeda, negara yang berbeda, sehingga kita ketika bertemu dengan orang tua, kita akan bertemu dalam kebaikan, misalnya mungkin waktu Imlek, mungkin waktu Cengbeng, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sebetulnya perlu mengingat mereka yang sudah berjasa, yaitu orang tua kita, guru-guru kita yang sudah memberikan pelajaran, mendidik kita. Marilah kita juga berbuat baik kepada mereka yang masih hidup. Kemudian kakak adik kita, kemudian saudara kita, sepupu kita, tetangga kita, lingkungan kita, semua yang pernah berbuat baik kepada kita ingat dan kemudian kita melakukan kebajikan untuk mereka, agar mereka berbahagia. Itu kita menjadi orang yang sulit ditemukan di dalam lingkungan kita. Anda tentu bisa menemukan teman-teman Anda yang biasa saja, keluarga Anda yang biasa saja, yang hanya ingat kebaikannya sendiri, tapi nggak ingat kebaikannya orang. Ingat kejahatannya orang, nggak ingat kejelekannya sendiri. Itu kita sudah banyak. Nah, karena itu kita jangan menjadi orang yang banyak itu. Karena di dalam Dhamma disampaikan bahwa jadilah orang yang sadar di antara yang terlelap, yang tertidur. Jadilah kita yang tersadar. Jadi kalau kita melihat watak orang yang seperti itu, hanya ingat kebaikannya dan lupa kejahatannya, marilah sekarang kita mengubah diri kita agar kita tidak sia-sia menjadi manusia, tidak sia-sia mengenal Dhamma, yaitu kita harus mengingat jasa kebaikan orang. Kemudian kita berusaha membalas jasa kebaikan itu selama mereka masih hidup. Karena yang meninggal pun kita lakukan kebaikan, apalagi yang masih hidup. Saudara-saudara, orang yang baik seperti ini, orang yang sulit ditemukan ini, ternyata ada dua jenis manusia. Kalau yang pertama tadi adalah yang mengenal jasa, kita diingatkan untuk selalu melakukan kebajikan kepada mereka yang telah berjasa kepada kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Maka yang lebih sulit lagi adalah, yang sulit ditemukan lagi adalah ia yang mau melakukan kebajikan terlebih dahulu sebelum pihak lain itu melakukan kebajikan ataupun telah menanam jasa. Ini lebih sulit, saudara. Karena kalau yang pertama tadi adalah, ya saya tahu orang tua saya baik sama saya, guru saya baik, maka saya sekarang berbuat baik kepada mereka, karena ini adalah balas jasa saya. Tetapi bentuk yang kedua yang lebih tinggi ini adalah orang yang sulit ditemukan, sukar ditemukan di dalam Anguttara Nikaya ini adalah orang itu mungkin kita tidak kenal, tetapi saya mau berbuat baik kepada dia. Saya melihat ada orang yang sepertinya
mukanya pucat, lemas, kemudian saya kebetulan membawa nasi bungkus karena saya barusan beli dari pasar ini tadi. Kemudian saya karena melihat orang yang pucat wajahnya itu dan lemas, saya mendatangi dia yang sedang duduk di pinggir jalan, pakaiannya kumuh, kemudian dia mungkin seperti pemulung ataupun mungkin pekerja kasar. Kemudian kita bertanya kepada dia, kenapa sakit? Ada yang bisa saya bantu? Orang itu menjawab, aduh saya lapar. Oke, ini saya ada nasi bungkus, kamu boleh ambil. Orang itu kita tidak kenal. Orang itu ada di pinggir jalan dan mungkin di kota yang kita baru pertama kali datang. Tapi ketika kita mau berbuat baik kepada orang yang bahkan kita tidak kenal, sebetulnya kita menjadi orang yang sulit dijumpai lagi di dunia ini karena kita tidak berpikir tentang apa yang aku bisa dapatkan dari dia. Kalau yang versi yang pertama tadi sebetulnya karena saya sudah mendapat sesuatu, maka saya berbuat untuk kamu supaya bahagia. Karena saya sudah terima sesuatu, maka saya kasih kamu sesuatu. Itu menjadi terima kasih. Saya sudah terima, saya baru kasih. Terima kasih. Tetapi yang kedua ini yang jauh lebih tinggi levelnya ini, justru kita memberikan kebaikan bahkan kepada yang kita tidak kenal. Dan itu banyak sekali di masyarakat kita. Misalnya saja kadang-kadang kita menemukan dompet yang mungkin di jalan ataupun di mana, kemudian kita bisa memberikan informasi ataupun kita mungkin membuka dompet itu ternyata ada KTP-nya, ada alamatnya, kemudian kita mendatangi rumahnya dan kita mengatakan, ini loh, apa benar ini dompetmu, dan lain sebagainya. Nah, itu kita nggak kenal, tetapi kita mau berbuat baik kepada dia. Sebetulnya prinsip pindah patah juga mirip. Kalau ada pindah patah yang di jalan itu, kita tidak kenal bikunya, dia dari mana kita tidak kenal, namanya juga kita tidak kenal. Terutama ini di negara-negara Buddhis ya, yang bikunya banyak sekali dan kita tinggal tunggu di pinggir jalan, kemudian kita membawa nasi mungkin dengan lauknya dan lain sebagainya. Begitu biku siapa saja yang datang, saya nggak kenal orangnya, saya nggak kenal namanya, saya mau berbuat baik kepada dia. Saya persembahkan nasi ini kepada dia dengan lauk pauknya dan sebagainya. Itu sebetulnya mengkondisikan kita menjadi orang yang sulit dijumpai, yaitu orang yang mau berbuat baik, siapapun dia, saya maunya berbuat baik. Demikian pula ketika saya melihat ada hewan terlantar, entah itu anjing, kucing, dan burung, ataupun apa saja. Kemudian saya mau menolong dia, walaupun saya tidak tahu, walaupun saya tidak kenal anjing siapa atau kucingnya siapa, tapi saya mau menolong karena dia anjing yang sakit, yang lapar, dan sebagainya. Maka sebetulnya kita menjadi orang yang sulit dijumpai. Nah, kalau tadi adalah terima kasih, yang pertama tadi, karena saya menerima, saya baru kasih, maka yang kedua ini sebetulnya adalah sama dengan hukum sebab dan akibat yang dikatakan, sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula yang dituai. Artinya kita menabur dulu, baru kita menuai hasilnya. Kasih dulu, baru terima. Mereka yang memberikan, mengasih kebajikan, dia akan menerima kebahagiaan. Sesungguhnya di dalam Dhamma, kita bukan melakukan terima kasih saja. Ada tingkat yang lebih tinggi daripada terima kasih setelah menerima baru kasih, yang sesuai dengan hukum karma, yaitu kasih terima. Tanam dulu, baru panen. Semakin sering kita menanam kebajikan lewat pikiran, kebajikan lewat ucapan, kebajikan lewat perilaku, maka semakin banyak pula kebahagiaan yang kita akan dapatkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, tadi kita telah buka pertemuan kita ini dengan sesuai dengan benih yang ditanam,
demikian pula buah yang akan dipanennya. Pelaku kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Ini yang terdapat di dalam Sangyutta Nikaya, bahwa ketika kita banyak melakukan kebajikan, tentu buahnya akan pada diri kita. Tapi tidak ada salahnya kita berbagi kepada para mendiang yang sudah mendahului kita, dan kita juga berbuat baik kepada mereka yang telah berjasa kepada kita, atau bahkan yang tidak ada jasanya sama sekali pun, kita boleh melakukan kebajikan kepada mereka. Sehingga kita terlahir sebagai manusia yang demikian sulit, seperti debu di kuku Sang Buddha, dibandingkan dengan debu di seluruh bumi. Kita bisa memanfaatkan di usia kita yang sangat singkat ini, kita bisa memanfaatkan dengan kebajikan, berdasarkan Buddha Dhamma, kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Semoga dalam pertemuan ini kita sekarang sudah mengerti bagaimana cara kita membalas budi kepada orang yang telah meninggal, bahkan juga kepada orang yang masih hidup. Demikian pula juga kepada orang-orang yang bahkan kita tidak kenal, semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, semoga mereka juga selalu bisa berbahagia. Inilah yang saya bisa sampaikan dalam perjumpaan kita di kesempatan ini dengan penyelenggara Wihara Suwanadipa Lampung. Semoga hal yang kita bahas yang sangat penting ini dapat memberikan manfaat menjadi pegangan hidup kita, dapat kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan memetik buah kebaikan, buah kebahagiaan, karena semakin banyak kita melakukan kebajikan, semakin bahagia pula kehidupan kita di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Semoga Anda semua selalu berbahagia, semoga keluarga Anda selalu berbahagia, semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, selalu memperoleh kebaikan, memperoleh kebahagiaan, sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.